Bab 033. Terdengar sangat frustasi namun tak lama. Suara ponselnya berdering dan ia melihat Bayu yang meneleponnya. "Papa saya telepon Lex," ia jawab. "Pak." Boril mengangguk lalu menjawab telepon dari ayahnya itu. "Iya Pak. Kamu sudah dengar Andika menarik perhatian para investor untuk kerja sama-sama dia?" "Iya, ini baru aku dengar Pak." "Apa-apaan si Andika itu?" "Nyolong start duluan." Terdengar helaan nafas Bayu di seberang sana. "Dia menginginkan istrimu. Dan sudah mendapatkan simpati Antonio." Boril mengeratkan pegangan pada ponselnya ketika mendengar ucapan Bayu. Nampak urat-urat lehernya menonjol karena ia menahan amarah. "Bagaimana bisa?" tanya Boril geram. "Andika dan Antonio menjalin kerjasama untuk mengembangkan bank internasional yang dipimpin oleh Antonio. Dan tentu saja nama besar Andika yang sukses di Eropa sana sangat membuat Anda terkesan." Boril jadi teringat alasan Andika dengan mudah masuk ke mansion Kasano dan diterima di sana. Pastilah karena alasan itu. Dan ucapan Adriana yang akan menikahkan Aprilia dengan orang lain sewaktu di Roma kala itu. Rupanya dia tidak main-main merebut Aprilia dari tangannya. "Sialan. Bilang sama Andika kalau mau rebut bini orang, lihat dulu siapa suaminya." "Kamu bilang papa sialan." Ucap Aramaan tak terima membuat Boril menyadari kata-katanya. "Bukan papa. Tapi Andika, aku tutup ya Pak." Tanpa menunggu jawaban dari ayahnya Boril lalu menutup sambungan teleponnya. Ia mendengkus dan menarik napas berkali-kali berusaha menetralkan nafasnya. Ia kesal, sangat kesal. Sialan. 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 Tak ada orang di ruangan kerja Boril ini. Hingga Alex lah yang menjadi saksi kekecewaan Boril. Ia menutup rapat-rapat mulutnya yang sedari tadi sudah gatal ingin berkomentar namun dia menyesuaikan kondisi sepertinya bosnya sedang dalam puncak amarah dan tak bisa untuk mendengarkan nasihat orang lain. Ayahnya tadi saja dimarahi apalagi hanya dia. Diam dan jadi pendengar adalah jalan keluar terbaik bagi Alex Sarjono sekarang. Coba kamu bayangin Alex, kamu punya mertua dan mertua kamu itu menyetujui laki-laki lain untuk dijadikan menantunya sedangkan saya masih sah menjadi suami anaknya. Coba kamu bayangkan itu Lex. Alex mengangguk cepat. Ia bisa rasakan kekesalan Boril itu. Dan yang lebih menyesakkan, dada orang laki-laki yang disetujui oleh mertuamu tidak lain adalah adik kandung kamu sendiri. Oh Tuhan! Fitnah akhir zaman sekejam inilah. Nampak Boril bersender di jendela ruangannya. Melihat mobil yang berlalu lalang di bawah sana. Memikirkan langkah selanjutnya. Ia berpikir keras sekarang. "Pak." Akhirnya Alex memberanikan diri untuk bicara. Pengalamannya bekerja dengan Bayu selama bertahun-tahun membuat Alex terbiasa dengan kondisi seperti ini. "Boleh saya kasih usulan Pak?" Boril masih menumpukan tangannya di jendela. "Apa Lex?" "Begini Pak. Kami pernah mengalami situasi ini ketika saya bekerja pada Pak Bayu. Ketika tender yang akan dikerjakan ternyata sudah direbut dan dimenangkan oleh orang lain, maka hal yang paling utama diperhatikan adalah mencari investor baru yang memiliki pengaruh lebih besar daripada investor yang telah pergi." Boril mengangkat kepalanya. Ia berbalik melihat asistennya yang masih berdiri dengan posisi siaga. "Setahu saya masih ada investor lain yang bisa diajak kerjasama dan pengaruhnya bisa membuat usaha Anda berhasil tanpa melibatkan banyak investor." "Saya paham itu, tapi di mana kita bisa temukan pengusaha yang bekerja sama dengan kita? Sedangkan pengusaha kecil saja masih ragu dengan kapabilitas saya sebagai seorang rekan bisnis. Apalagi pengusaha besar. Kemungkinan ditolak sangat mungkin terjadi." Alex ingin sekali melempar tablet yang berada di tangannya ke kepala atasannya tersebut. Bagaimana mungkin seseorang pengusaha memiliki mental tempe seperti itu? Katanya ingin sukses. Katanya ingin merebut kembali istrinya. Katanya mau saingan dengan adiknya. Tapi sudah patah sebelum melangkah.
Pantas saja. Antonio lebih suka Pak Andika. Kan Bapak belum memulai, ucap Alex dengan berpura-pura sabar. Padahal sangat geram sekali. Kita bisa ajak kerjasama pengusaha besar seperti Aslan Abizar Brawijaya. Boril tertegun. Nama itu. Ingatannya tertuju dan tak mungkin lupa dengan sosok asli yang berpengaruh besar terhadap jalan cerita rumah tangganya. Kamu kalau rekomendasi nama yang bener dong Lex, kamu gak tahu sejarah saya sama dia sih. Sejarah apa? Udahlah jomblo. Gagal tunangan kayak saya lebih paham bisnis daripada Bapak. Skakmat. Boril bagai di-smash akan ucapan asistennya. Dan anehnya dia sama sekali tak bisa menjawab memang betul ucapan Alex, tapi dia tidak boleh kehilangan wibawa. Boril menaikkan tangannya dan menyilangkan di depan dada. Coba saya mau dengar saran kamu, saran saya, ajak kerjasama Tuan Aslan Abizar Brawijaya dan jadikan sebagai investor utama kita, Boril berdecih. Kamu tahu gak? Siapa istrinya Brawijaya si Tuan sempurna itu? Ayasa Mira. Saudara angkat Aprilia. Dengan kata lain, anak angkat Antonio Cassano. Jelas mereka gak akan dukung saya. Justru Bapak harus memanfaatkan ikatan persaudaraan antara Ibu Aprilia dengan Ibu Ayasa. Seorang saudara pasti ingin melihat saudaranya yang lain bahagia dan Nyonya Ayasa pasti ingin melihat Ibu Aprilia bahagia dan kebahagiaan Ibu Aprilia adalah bersama dengan Bapak. Dengan kata lain, Bapak bisa dekati mereka melalui Ibu Aprilia. Boril menurunkan tangannya. Ia tersadar. Bagaikan gurun pasir yang tiba-tiba saja tersiram air hujan, Boril seolah mendapat sebuah pencerahan dan sebuah jalan keluar dari masalahnya ini. Ia tersenyum senang lalu berjalan ke arah Alex. Dan memeluk asistennya sambil menepuk punggungnya berkali-kali. Terima kasih ya, Alex kepriben. Gak sia-sia kamu ikut Papa bertahun-tahun di Jerman. Kamu cerdas sekali. Pintar kamu. Sedangkan sang asisten merasa risih dipeluk begini. Sudah Pak. Gak bisa napas saya Pak. Kalau Brawijaya setuju bekerja sama dengan kita, saya kasih kamu bonus Lexi proud of you Alex kepriben. Boril akhirnya melepaskan pelukannya. Yang membuat Alex memijat bahunya berkali-kali. Tak sadarkah Boril kalau badannya itu tinggi besar. Dan bisa meremukkan makhluk imut sepertinya. Oke. Kalau gitu sekarang kita harus ngapain Lex, Jan? Tak kira wis mudeng. Tentu saja dalam hati ia ucapkan. Kok kamu diem sih Lex, jawab dong. Ya wis, tak jawab. Saran saya sekarang kita kunjungi Brawijaya Corporation. Temui Brawijaya. Oke. Kamu buat janji temu ya. Sekarang. Baik Pak. Alex melihat wajah Boril yang tadinya merah menyala karena amarah kini tersenyum sambil mengambil foto istrinya yang ia taruh di atas meja kerjanya. Tak mengucapkan apapun namun Boril berkaca-kaca melihatnya. Sejak dahulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Aprilia Ayu makan dalam diam. Saat ini kedua orang tuanya mengajaknya makan siang di sebuah restoran yang baru saja dibuka. Dan mereka adalah tamu kehormatan yang sengaja diundang sebagai tamu pertama di restoran ini. Saat baru masuk, alangkah terkejutnya Aprilia ketika ia mendapati kalau di meja yang telah dipesan oleh orang tuanya sudah menunggu Andika di sana. Dia bukan orang bodoh yang menganggap ini semua adalah kebetulan yang tidak direncanakan. Namun diam adalah jalan terbaik agar tak terlihat memberontak. Bapak dan Ibu bilang, hormatilah orang tua kandungmu meski kamu tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Tetaplah jadi anak berbakti. Karena selalu ada kebaikan yang dibalas kebaikan juga. Andika mempersilahkannya duduk di sebelahnya. Aprilia tak menolak namun tak merespon. Tugasnya hanya ikut makan siang karena ini adalah bisnis. Jadi ia tak perlu ikut campur terlalu jauh dalam obrolan mereka. Tak ada yang menarik dan tak ada yang ia mengerti.
Sungguh meskipun selama di Italia ia belajar bisnis dari guru privat yang didatangkan ke rumah, namun tak ada satupun yang diserap otaknya. Apa itu neraca perdagangan? Untung, rugi, saham dan sebagainya. Aprilia hanya tahu kalau 1 kilogram ceker dan kepala ayam sudah bisa membuat kaldu gurih untuk kuah soto. Ditambah bumbu bawang putih dan serai serta kunyit. Aprilia juga hanya tahu kalau harga daging dan minyak goreng sedang naik sekarang. Itu saja. Gimana pendapat kamu? Aprilia hanya terdiam. Sebelum Adriana menyenggol bahunya dan kemudian Aprilia baru sadar kalau Andika mengajaknya bicara. Kenapa? Andika tanya tuh, pendapatmu mengenai restoran barunya ini, makanannya enak tapi cita rasanya berubah. Antonio dan Adriana terkejut Aprilia mengatakan hal begitu pada Andika. Sayang. Tegur halus Aprilia namun dicegah Andika. Ia tersenyum lalu bertanya pada Aprilia. Kurang apa cita rasa makanan restoran Mas ini? Nanti Mas tegur kokinya. Kenapa harus menegur koki kalau mereka masak dengan cita rasa mereka? Meski ditegur, chef itu gak akan bisa merubah kekhasan makanannya. Chef ahli masakan Cines tidak akan menghilangkan bumbu Enjio Hyong kesukaannya bahkan saat menumis bumbu soto. Dan soto tanpa ketumbar tidak sempurna rasanya. Meski dicampur bumbu Enjio Hyong. Saran aku tidak mencampur-campur bumbu itu jauh lebih baik. Andika tertegun sejenak mengenai pengetahuan memasak Aprilia. Ia bertepuk tangan sangat suka sekali dengan analisa Aprilia yang tepat. Kalian sangat cocok. Yang satu pintar masak, yang satu pintar bisnis. Pasti akan sukses membangun restoran ini nantinya. Puji Antonio yang disetujui oleh Adriana. Aprilia mengerutkan keningnya. Ia tak bermaksud kemana-mana. Dia hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Andika mengenai kualitas masakan di restoran barunya. Tiba-tiba saja moodnya jadi hilang dan tak mau banyak bicara. Mendengar Antonio yang memujinya, Andika tersenyum manis pada Aprilia. Makasih ya Vi. Sudah mau komen makanan di restoran kita. Lo aja kali, tentu saja dalam hati Aprilia ucapkan. Andika pun tersenyum kembali. Jenis senyuman yang sama dengan senyum karena saudara Arjuna yang memusuhinya. Aprilia tak habis pikir kalau Andika bisa dekat dengan orang tuanya seperti ini. Dan gilanya lagi orang tuanya dengan santai memuji Andika. Layak jadi pasangan Aprilia. Tak pedulikah mereka pada perasaannya? Tak sayangkah si karena ini pada saudaranya? Arjuna. Bisa-bisa perang Mahabharata versi Rohichan akan terjadi kalau iman Aprilia tidak kuat. Dan Aprilia selalu berdoa pada Tuhan agar cintanya mendapat kemudahan. Dan bisa bersatu kembali dengan suaminya. Ah, ngomong-ngomong soal Arjuna, sedang apa ya lanange jagat itu? Apakah dia sedang bekerja demi jadi pebisnis handal yang bisa sejajar dengan Antonio? Kok tiba-tiba Aprilia jadi rindu sekali? Si jabang bayi membuat ulah terus sedari tadi. Ingin ditengok ayahnya. Ya ampun, sepertinya sifat Boril yang super mesum bisa menular pada Aprilia. Yang benar saja. Bisa-bisanya Aprilia memikirkan si bocah tua nakal dalam acara makan siang begini. Pipinya pun memerah bikin malu saja. Yang sayangnya diartikan lain oleh Andika yang menganggap kalau Aprilia tersipu malu berada di dekatnya. Dan inilah yang Aprilia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Antonio dan Adriana pulang terlebih dahulu meninggalkan Andika dan Aprilia. Aprilia ingin ikut bersama mereka namun Adriana melarang dan mengatakan kalau mereka akan ke dokter pribadi Adriana. Aprilia akan ikut ke rumah sakit namun Adriana bilang rumah sakitnya tidak bagus untuk ibu hamil. Demi Tuhan, Aprilia geram sekali. Mau nonton? Kayaknya ada film baru deh. Kita kesana yuk, aku cinta sama Mas Boril, ucap Aprilia to the point. Andika mengeratkan pegangannya pada gelas wine-nya. Dia menyakitimu,
Jawab Andika santai, tapi aku memaafkannya, dia akan begitu lagi saat marah. Percayalah Vi. Aku adiknya. Aku tahu persis apa yang ada di kepalanya, kalau kamu adiknya, kamu akan malu mendekati aku Mas dan memusuhi keluargamu sendiri. Andika tahu pasti kalau mulut Aprilia memang tak berfilter sedari dulu. Dia tak munafik. Dia akan bicarakan apa yang dia ingin. Tak peduli orang Jain sakit hati atau tidak. Asalkan kamu menikah sama Mas dan kita bisa hidup bahagia bersama itu sudah cukup. Aku istri Mas Boril. Cuma sampai 3 bulan ke depan. Aku bukan gadis lagi. Aku sama Mas Boril sudah ngapa-ngapain. Kamu akan dapat bekasnya Mas Boril. Tapi amit-amit jangan sampai terjadi. Andika tertawa dibuatnya. Gak ngaruh Vi, aku tetap cinta sama kamu dan akan selalu buka mata hatimu. Kalau kamu itu sedang jatuh cinta dengan orang yang salah. Dengan orang yang sudah biasa mempermainkan hati perempuan, kalau nanti dia sudah mendapatkan kamu maka dia akan kembali ke kebiasaan yang semula. Main perempuan lagi. Tersentak hati Aprilia mendengarnya. Kenapa Mas Andika tega bilang begitu sama kakak sendiri? Bukankah hubungan kalian sangat baik? Andika melihat tajam ke arah Aprilia. Tidak semenjak dia menghamilimu dan menikahimu. Kamu tahu Vi, susahnya melupakan cinta pertama di saat kamu harus anggap dia kakak iparmu sendiri. Ucapan Andika naik 1 oktav namun kemudian dia sadar kalau dia keterlaluan karena terbawa emosi. Andika pun menetralkan kembali wajahnya dan tersenyum lagi. Aku mencintai kamu sejak Stella sering ajak kamu main ke rumah. Sejak kamu sering nanya-nanya tugas rumah sama aku dan sejak kamu selalu ngadu kalau sering dimarahin Mas Boril. Andika tertawa kecil. Aku nggak ngangka ternyata aku bisa mencintai kamu sedalam ini. Andika mengulurkan tangannya ingin menyentuh tangan Aprilia yang berada di atas meja. Namun Aprilia menarik tangannya cepat. Andika tersenyum lagi. Apa hanya Boril yang diberi kesempatan? Dan Mas tidak. Sedangkan restu orang tuamu sudah Mas kantongi. Bangsawan seperti mereka akan memilih penerus yang baik untuk anak serta bisnis mereka dan Mas memiliki spesifikasi itu. Ucap Andika dengan sangat percaya diri. Bukan tanpa alasan kepercayaan diri bungsu dari keluarga Rohichan tersebut Antonio dan Adriana sangat menginginkannya menjadi penerus bisnis mereka dan mengawinkan perusahaan mereka dengan perusahaan yang dibangun oleh Andika. Dengan begitu mereka akan menjadi besar dan semakin sukses dengan bisnisnya tanpa mempedulikan kalau sepasang suami istri ini sangat saling mencintai. Aprilia menipiskan bibirnya. Ia sangat ingin mencakar wajah Andika yang tidak tahu malu ini. Sungguh ia sangat kasihan pada Boril. Dikhianati oleh adiknya sendiri. Andika mengantarkan Aprilia pulang meski wanita yang perutnya sedang membuncit itu tak sekalipun berwajah manis padanya. Rupanya urat malu Andika sudah putus. Ia tak peduli dan hanya ingin berada di dekat Aprilia selalu. Mereka berjalan keluar dari restoran menuju parkiran. Andika membukakan pintu untuk Aprilia. Namun saat Aprilia akan masuk, sebuah tarikan pelan mencegah Aprilia. Hingga urung memasuki mobil Andika. Ia pun berbalik melihat orang yang kini sedang menatapnya heran. Kak Ayasa. Aku lihat kamu murung terus sewaktu keluar dari restoran tadi dan aku pikir kamu gak nyaman jalan bareng sama Andika. Aku gak jalan bareng sama dia. Ayasa tertawa kecil. Sambil terus memfokuskan pandangannya terus ke depan sambil menyetir mobilnya sendiri. Kini mereka dalam perjalanan pulang. Iya, dipaksa mama sama papaya. Aprilia menganggukkan kepalanya. Tadi, saat di tempat parkir lengannya ditarik oleh Ayasa dan Ayasa pun mengajaknya pulang bersama. Hal yang tak mungkin ditolak Andika karena Ayasa adalah saudaranya. Turuti kata hatimu. Jangan ikut ucapan orang, tegas Ayasa. Aprilia membulatkan matanya lalu menoleh pada Ayasa. Kakak tahu. Tahu.
Mama papa sudah menjodohkan kamu sama Andika dan akan menikahkan kalian setelah kamu bercerai dari Boril. Sebulir air mata mengalir dari sudut netra abu-abu indahnya. Aprilia merasa apakah tepat bercerita pada Ayasa. Aku minta sama Mas Boril untuk membawa aku pergi Kak. Dan dia gak mau. Dia mau datang sebagai pria bertanggung jawab bukan pencuri. Aprilia menghapus lagi air matanya yang jatuh. Jika mengingat suaminya yang terus-menerus dihina oleh orang tuanya dan sama sekali tidak dihargai oleh adik kandungnya sendiri, maka rasanya hatinya bagai teriris. Boril memang pernah melakukan kesalahan, tapi dia ingin berusaha menjadi orang baik dan memperjuangkan anak dan istrinya. Berarti dia sudah berubah. Aprilia menganggukkan kepalanya. Tapi sulit untuk mendapatkan simpati papa dan mama. Keluh Aprilia. Membuat Ayasa ikut merasakan apa yang dirasakan adiknya itu. Ia masih muda dan jatuh cinta pada pria yang seusia ayahnya. Tentu sangat sulit ditambah perilaku kasar suaminya. Sudah buat janji temu sebelumnya? Belum. Jawab Alex ketika ia ingin bertemu Aslan Abizar Brawijaya langsung di perusahaannya. Namun mendapat halangan dari resepsionis. Sedangkan Boril menunggu di lobi di belakangnya. Mohon maaf Pak. Jika Anda belum membuat janji dengan Bapak Aslan, Anda tidak bisa menemuinya hari ini. Kapan ada waktu kosong? Tanya Alex tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian resepsionis tersebut mengambil teleponnya untuk menghubungi sekretaris Aslan yang berada di lantai atas dan menanyakan waktu kosong bagi sang direktur. Setelah mendapatkan jawabannya, resepsionis bernama Dian itu lalu bicara lagi dengan Alex.